Masuklah. Sampai kapan kamu akan bengong di situ? Ucap Nevandra terkekeh, melihat Anika yang begitu takjub melihat kamarnya. Ini kamarnya terlalu besar, Tuan. Memangnya tidak ada yang lebih kecil lagi ya? Ucap Anika yang baru sadar dari keterkejutannya. Tidak ada. Kalaupun ada, itu kamar pembantu, saut Nevandra. Kalau begitu, saya tidur di kamar pembantu saja, Tuan, pinta Anika. Tidak boleh. Aku harus memastikan kenyamanan untuk calon ibu dari anakku, ucap Nevandra, membuat Anika tersipu malu. Hati Anika rasanya meleot mendengar ayah dari anak yang ada di kandungannya ini begitu memperhatikannya. Hai, kenapa wajahmu merah? Goda Nevandra. Berhenti menggodaku, Tuan. Ucap Anika mencebikkan bibirnya dengan sebal. Membuat Nevandra tertawa puas berhasil menggoda Anika. Kalau kamu itu kenapa selalu memanggilku Tuan sih? Aku ini bukan tuanmu. Kesal Nevandra. Lalu, saya harus memanggil Anda siapa? Apa saya harus memanggil Anda sayang? Anika membalas menggoda Nevandra. Sekarang giliran wajah Nevandra yang dibuat tersipu oleh Anika. Semoga saja anakku yang ada di dalam kandunganmu itu tidak ikut genit sepertimu, ucap Nevandra. Kenapa Tuan mengataiku genit? Kan Tuan yang memulainya, saut Anika tidak terima. Nevandra sengaja mengajak Anika berdebat agar bisa melupakan permasalahannya dengan orang tuanya. Meskipun Nevandra yakin kalau setelah ini Anika akan menangis juga. Sudah, sana tidur. Nanti anakku kaget mendengar ibunya marah-marah. Ucap Nevandra menghentikan perdebatannya dengan Anika. Anika melangkah mendekati ranjang sambil menghentak-hentakkan kakinya. Nevandra menggelengkan kepalanya. Ternyata pertemuannya dengan Anika tidak sekaku yang ia kira. Anika orangnya tuh lucu dan begitu polos membuat Nevandra nyaman berada di dekatnya. Nevandra keluar dari kamar itu dan menutup pintunya. Aku harus pulang, pasti Mami mencariku, gumam Nevandra. Nevandra akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Nevandra berencana ingin menyembunyikan masalah Anika dari keluarganya. Ia memikirkan cara yang tepat untuk memperkenalkan Anika kepada maminya. Ia takut orang tuanya akan murka ketika mengetahui dirinya menghamili anak orang. Tiba di rumahnya, Nevandra langsung masuk ke dalam rumah. Seperti biasanya, kepulangan Nevandra sudah disambut oleh maminya. Kenapa kamu baru sampai rumah, Van? Bukannya pesawatmu sudah landing dari tadi siang? Tanya Momi Kimimela penuh selidik. Nevandra tadi mampir ke kantor dulu, Mam. Ada pekerjaan yang mesti Nevandra selesaikan. Saut Nevandra terpaksa bohong. Sampai kapan kamu akan terus memikirkan pekerjaan, Van? Kapan kamu akan memikirkan jodohmu? Mami juga pengen menimang cucu darimu. Selalu itu yang diucapkan Mami Kimimela. Dia terus mendesak putra bungsunya untuk menikah. Dari dulu, Mami Kimimela tidak pernah sekalipun melihat putra keduanya itu menggandeng seorang wanita. Nanti, Mam, doakan aja kalau secepatnya Nevandra bertemu dengan jodoh Nevandra, ucap Nevandra. Tiba-tiba ada gadis kecil mendekati Nevandra yang memegang tangannya. Gadis itu yang tidak lain adalah Luisa, putri kembar Venezio dan juga Penelope. Sudah, Oma ndak boleh malahin Om Nevan telus. Kasihan Om Nevannya, pasti capek abis pulang kerja, ucap Luisa sok dewasa membuat Mami Kimi mendengus. Sedangkan Nevandra tersenyum meledek sambil menatap sang mami. Luisa selalu membela Nevandra karena tiap kali Nevandra melakukan perjalanan bisnis, pasti dia akan selalu membawa hadiah mainan untuknya. Keponakan Om memang terbaik. Sekarang Om ada hadiah untuk Luisa.
ucap Nevandra sambil menggendong Luisa. Mau, mana Om hadiahnya? Pinta Luisa tidak sabaran. Sabar sayang, Mang Jamal sedang mengambilnya di mobil Om Nevandra, ucap Nevandra. Sedangkan Penelope hanya bisa menggelengkan kepalanya. Adik iparnya itu selalu memanjakan putra dan putrinya, membuat Penelope dan Venezio selalu berselisih karena hal tersebut. Penelope tidak ingin anak-anaknya diperlakukan begitu manja, takut kelak anaknya akan terus bergantung kepada orang tuanya. Itu Mang Jamalnya sayang. Om Nevandra mau mandi dulu ya, ucap Nevandra sambil menurunkan Luisa dari atas gendongannya. Luisa pun langsung berlari merebut mainannya dari tangan Mang Jamal. Jangan marah-marah, Mam, nanti keriput di wajahmu semakin bertambah, sindir Nevandra sambil melewati maminya begitu saja. Anak itu selalu saja susah kalau disuruh menikah, gerutu Kimimela. Biarkan saja, Mam, nanti kalau sudah waktunya juga Nevandra akan menikah, timpal Penelope menenangkan mertuanya. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Sedangkan di tempat lain, Anika tidak bisa tidur karena memikirkan keluarganya. Anika keluar dari kamarnya dan keluar menuju ke balkon yang ada di kamarnya. Ditatapnya langit yang begitu gelap dan dipenuhi kelap-kelip bintang yang ada di langit. Di langit juga terlihat bulan yang nampak malu-malu memperlihatkan dirinya. Suasana seperti inilah yang membuat Anika semakin betah berlama-lama menatap indahnya malam. Maafkan Anika, Papa, Mama. Maaf, Anika lebih memilih kandungan Anika daripada kalian. Anika berharap suatu saat nanti Papa dan Mama akan memaafkan Anika dan menerima kembali Anika sebagai anak Papa dan Mama, ucap Anika kepada langit malam sambil meneteskan air matanya. Berkali-kali Anika selalu meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Sedangkan di kamar Nevandra selalu memantau Anika dari CCTV yang ia pasang di setiap sudut kamarnya kecuali kamar ganti dan juga kamar mandi. Maafkan aku Anika, karena kamu menjadi menderita seperti ini. Tapi aku bangga sama kamu karena lebih memilih mempertahankan anak kita daripada orang tuamu sendiri. Aku berjanji kepada diriku sendiri akan selalu membahagiakanmu dan juga anak-anak kita nanti, ucap Nevandra bermonolog. Nevandra terus memantau Anika dari layar ponselnya. Hingga Anika terlelap, barulah Nevandra mematikan ponselnya dan menaruhnya di atas nakas. Tak lama Nevandra juga terlelap karena merasa badannya begitu lelah. Dia belum istirahat sejak kepulangannya dari Paris, makanya membuat Nevandra cepat terlelap. Keesokan harinya, pukul 7 pagi, Nevandra mulai membuka matanya. Ia langsung turun dari atas ranjang dan berjalan menuju ke kamar mandi. 30 menit berlalu. Nevandra menyelesaikan mandinya dan keluar dari dalam kamar mandi. Ia menuju ke ruang ganti dan mengambil baju ganti. Usai selesai semuanya, Nevandra menuruni tangga dan ngeluyur begitu saja tanpa menyapa keluarganya yang sedang berkumpul di ruang makan. Van, kamu tidak sarapan? Tanya Kimimela kepada sang putra. Tidak, Mam, Nevandra sedang terburu-buru, saut Nevandra tanpa menghentikan langkahnya. Kelvin dan Kimimela hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah putranya yang tidak seperti biasanya. Biasa, Nevandra akan selalu ikut sarapan pagi bersama keluarganya. Ia jarang melewatkan sarapan pagi kecuali kalau bangunnya kesiangan. Ia akan sarapan di kantornya. Anakmu itu dari semalam aneh banget, Dedet, gerutu Kimimela. Memangnya semalam Nevandra kenapa, Mam? Tanya. Kelvin bingung. Perasaan semalam putranya tuh baik-baik aja deh. Pulang dari Paris putramu tidak langsung pulang. Dia malah ke kantornya, saut Kimimela. Kamu kayak nggak tahu putramu sendiri, Mam, ucap Kelvin dengan santai.
Semenjak mendirikan perusahaan sendiri, Nevandra memang menjadi lebih sibuk daripada sebelumnya. Tok tok tok. Anika, ini aku, Nevandra. Ayo kita sarapan, teriak Nevandra dari depan kamar Anika sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar Anika. Namun Nevandra sudah mengetuk beberapa kali, tapi Anika tidak kunjung membukanya. Ceklek, tidak dikunci pintunya. Gumam Nevandra menekan handle pintu Anika yang tak terkunci. Nevandra pun masuk ke dalam kamar Anika. Sayup-sayup dia mendengar seseorang seperti sedang muntah. Dia pun melangkahkan kakinya mencari ke asal suara tersebut. Hingga kini Nevandra berdiri di depan kamar mandi yang ada di kamar Anika. Nevandra yang takut terjadi apa-apa dengan Anika pun langsung menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Ceklek. Nevandra melihat Anika yang sedang memuntahkan semua isi perutnya di wastafel. Anika, kamu kenapa? Tanya Nevandra panik sambil mendekati Anika yang sudah pucat pasi. Belum sempat Anika menjawab, dia sudah merasa mual dan muntah lagi. Nevandra memijat tengkuk leher Anika. Dia menunggu Anika hingga selesai memuntahkan semuanya. Hampir saja Anika jatuh ke bawah kalau Nevandra tidak segera menangkapnya. Wajah Anika terlihat sudah sangat pucat, mungkin karena efek muntah tadi. Nevandra menggendong tubuh Anika dan membaringkannya di atas tempat tidur. Tunggu sebentar, aku akan membuatkan jahe anget untukmu, ucap Nevandra setelah itu keluar dari kamar Anika dan langsung menuju ke dapur. Dan Nevandra sedang apa? Tanya Bibi ketika melihat Nevandra yang sedang berada di dapur. Ini Bi, Nevandra sedang membuat jahe untuk Anika. Saut Nevandra yang sedang memasak jahe. Dan Nevandra tunggu saja di sana biar Bibi yang membuatkannya untuk Non Anika. Ucap Bibi langsung mengambil alih panci yang ada di pegangan Nevandra. Nevandra pun menurut dan duduk sambil menunggu minuman jahe untuk Anika jadi. Tak lama, minuman yang Nevandra minta pun jadi. Ini Den minumannya, ucap Bibi sambil memberikan minuman tersebut kepada Nevandra. Terima kasih Bi, ucap Nevandra dan mengambil minuman itu lalu membawanya naik ke atas menuju ke kamar Anika. Nevandra begitu khawatir dengan Anika, apalagi saat ini Anika sedang mengandung calon anaknya. Nevandra menaruh minuman itu di atas nakas dan membantu Anika mendudukkan tubuhnya. Minumlah, setelah ini kita akan ke rumah sakit sekalian memeriksa kandungan kamu, ucap Nevandra sambil memberikan minuman yang ia bawa tadi kepada Anika. Anika pun mengangguk kecil dan menerima minuman tersebut lalu menyesapnya. Kamu sudah sarapan belum? Tanya Nevandra dengan penuh perhatian. Perutku enek, tidak enak makan, saut Anika yang masih terlihat lemas. Sedikit aja biar tidak sakit perutnya, bujuk Nevandra. Tidak mau, nanti muntah lagi, aku mau mangga muda aja, pinta Anika dengan tatapan memohon. Tapi kamu belum sarapan, nanti kalau perutnya sakit bagaimana? Makanlah barang sedikit, setelah itu aku akan memberikan apa yang kamu mau, ucap Nevandra berusaha membujuk Anika supaya mau sarapan. Baiklah, tapi kalau muntah, kamu tuan yang tanggung jawab, saut Anika. Iya, ayo ke bawah, aku malas naik turun tangga, ajak Nevandra. Rumah doang gede, tapi nggak punya lift, sindir Anika sambil menyibakkan selimut dan perlahan turun dari atas ranjang. Enak aja kalau ngomong, bahkan aku juga bisa memasang eskalator di rumah ini, ucap Nevandra tidak terima diremehkan oleh Anika. Jangan banyak omong tuan, lebih baik tuan buktikan saja, karena ucapan tanpa bukti itu adalah hoax, saut Anika menekankan kata hoax kepada Nevandra. Membuat Nevandra marah. Ingin sekali dia melemparkan wanita di hadapannya ini ke dasar jurang. Apa dia tidak tahu kalau dirinya ini seorang sultan? Bukankah Anita sudah membaca kartu namanya?
Atau jangan-jangan wanita di hadapannya ini tidak tahu tentang perusahaan New Blue? Banyak pertanyaan yang ada di dalam benak Nevandra tentang Anika. Anika meninggalkan Nevandra di kamarnya begitu saja. Untung sedang hamil. Kalau tidak, sudah aku buang dia. Aku kira dia kalem, ternyata sangat menjengkelkan. Jangan sampai nanti anakku mengikuti sifatnya yang menjengkelkan itu. Gerutu Nevandra sambil keluar menyusul Anika ke ruang makan. Terlihat Anika sudah duduk di meja makan menunggu dirinya. Cepat tuan, katanya mau sarapan. Pinta Anika tidak sabaran. Tadi disuruh sarapan tidak mau, sekarang malah nyuruh cepet-cepet. Gumam Nevandra bingung dengan sikap ibu hamil satu ini. Sang pelayan pun menyiapkan makanan di atas meja untuk mereka berdua. Bibi, maaf, boleh tidak Anika minta mangga muda? Pinta Anika dengan penuh harap. Entah ada angin apa, tiba-tiba Anika ingin makan mangga muda. Sang bibi tidak langsung mengiyakan. Ia melihat ke arah tuannya terlebih dahulu meminta persetujuan. Berikan aja Bi supaya dia berhenti merengek, ucap Nevandra yang merasa tidak tega melihat wajah Anika yang begitu ingin memakan buah tersebut. Bibi mengangguk lalu beranjak ke dapur untuk mencari buah mangga yang ada di kulkas. Beruntung di kulkas masih ada sisa satu mangganya. Makan, kamu janji tadi mau makan, ucap Nevandra. Anika memanyunkan bibirnya lalu memasukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Namun belum sempat ia mengunyah, perut Anika seperti diaduk-aduk. Anika bangkit dari tempat duduknya dan lari ke dapur mencari wastafel. Bleh, bleh. Anika, ya ampun, pekik Nevandra panik. Dia langsung lari menyusul Anika yang sedang muntah. Nevandra mendekati Anika dan memijat tengkuknya. Aku sudah bilang kan kalau aku tidak mau sarapan, tapi tuan malah memaksa. Omel Anika sambil membersihkan mulutnya dari sisa muntahannya. Maaf, aku kan tidak tahu, ucap Nevandra penuh sesal. Sedangkan di rumah Tuan Mateo, mereka sedang sarapan dengan begitu nikmat. Tidak sedikit pun mereka merasa kehilangan Anika. Kapan Papa akan menemui keluarga Arwan, Pa? Tanya Akira yang sudah tidak sabar ingin menikah dengan Arwan. Nanti sore rencananya Papa akan makan siang bersama Tuan Lawson, ayahnya Arwan, untuk membahas masalah pernikahan Arwan yang gagal dengan kakakmu, saut Mateo yang tidak mau menyebut nama Anika lagi. Lalu apa Tuan Lawson mau menjodohkan Akira dengan Arwan, Pa? Tanya Akira memastikan. Apa kamu sangat mencintai Arwan, nak? Tanya Mateo sambil menggerutkan kedahinya. Akira dari dulu sudah menyukai Arwan, Pa. Lirih Akira sambil menundukkan wajahnya. Lalu kenapa kamu tidak bilang dari awal sama Papa? Tahu gitu, Papa tidak akan susah-susah membujuk kakakmu supaya mau menikah dengan Arwan, ucap Mateo. Sebenarnya bukan Akira tidak mau bilang sama ayahnya, tapi dia tahu kalau Arwan lebih menyukai kakaknya ketimbang dirinya. Makanya dia lebih memilih memendamnya dan mencari cara cantik untuk memisahkan mereka berdua. Dan ternyata cara Akira itu berhasil membuat pernikahan mereka berdua tuh batal. Akira sebenarnya manipulatif, tapi semua orang tidak ada yang menyadarinya. Karena Akira akan selalu berlaku baik ketika sedang berada di hadapan keluarganya dan juga orang-orang terdekatnya. Bersambung.